Halo Sobat ZQ Score, balik lagi bersama gue Iksan Mahar. Seperti biasa, seperti di pekan-pekan sebelumnya, kali ini kita akan kembali membahas tentang sepak bola nasional. Kali ini kita lepas dulu dari berbicara tentang tim nasional, karena laga masih akan berlangsung bulan depan di bulan Maret. Meskipun sekarang persiapan sudah ada, tapi kali ini kita bahas dulu agak sedikit melipir ke Pegadaian Liga 2 di musim 2024-2025 ini. Seperti kita tahu, di Liga 2 saat ini sudah sangat sengit persaingan menuju tiket promosi yang akan diperebutkan oleh 3 tim. Hingga pertandingan kelima di grup X dan Y, yang mana itu adalah babak 8 besar untuk memperebutkan tiket promosi, sudah dipastikan satu tempat promosi didapatkan oleh Bayangkara FC yang musim lalu terdegradasi ke Liga 2 dan musim ini comeback atau homecoming balik lagi ke Liga 1 untuk di musim 2025-2026. Bayangkara memastikan langkah mereka ke Liga 1 di musim depan setelah menahan imbang Persijap Jepara di stadion yang sangat ikonik, Stadion Bumi Kartini Jepara dengan skor 0-0. Hasil itu membuat poin Bayangkara tidak bisa dikejar lagi oleh para pesaing di grup Y. Setelah merampungkan game kelima, Bayangkara FC telah mengumpulkan 9 poin dari 5 pertandingan. Itu artinya tidak ada tim lain yang bisa menyamainya, hanya Persijap di peringkat kedua yang telah mengoleksi 6 poin. Tapi jika Persijap di laga terakhir bisa mengalahkan Persela Lamongan dan Bayangkara kalah dari PSKC, poin mereka bisa sama antara Persijap dengan Bayangkara. Tapi Bayangkara tetap ada di puncak klasemen karena mereka unggul head to head pada 2 game di babak playoff 8 besar. Bayangkara unggul di kandang sendiri 3-0 atas Persijap dan bermain imbang 0-0. Itu artinya Bayangkara tidak bisa lagi terusik dari puncak klasemen grup Y sekaligus memastikan satu tempat di Liga 1 musim depan. Untuk persaingan satu tiket lagi ke babak playoff atau ke babak penentuan peringkat ketiga yang bisa dikatakan seperti itu, di grup Y masih banyak peluang 3 tim yang tersisa, Persijap Jepara, PSKC Cimahi, dan Persela Lamongan masih bisa merebut tiket dan mendampingi Bayangkara ke babak selanjutnya. Persijap akan menghadapi Persela Lamongan. 2 tim yang menang di laga ini punya peluang besar untuk lolos. Apalagi jika Persijap Jepara bisa mengalahkan Persela Lamongan, maka mereka dipastikan akan lolos ke babak playoff untuk memperebutkan satu tiket tersisa promosi ke Liga 1. Persela pun masih punya peluang jika bisa mengalahkan Persijap, tapi dengan catatan PSKC gagal mengalahkan Bayangkara di laga terakhir. PSKC Cimahi juga wajib menang atas Bayangkara jika ingin lolos ke babak playoff promosi. Tetapi langkah mereka ke babak playoff masih sangat ditentukan oleh laga tim lain, karena mereka harus berharap laga Persijap Jepara melawan Persela Lamongan harus berakhir tanpa pemenang alias imbang. Dengan kondisi itu, maka pada laga terakhir grup Y yang akan berlangsung pada tanggal 18 Februari mendatang, tentu dua laga di grup Y sangat menentukan bagi 3 tim tersisa. Mereka akan saling memperebutkan tiket sebagai pendamping Bayangkara di peringkat kedua untuk lolos ke babak playoff. Tentu harapannya tidak ada permainan mata dan tidak ada lagi hal-hal kontroversi, sehingga tim yang mendampingi Bayangkara dan lolos ke babak playoff promosi benar-benar diakui sebagai tim yang layak untuk memperebutkan satu tiket tersisa menuju Liga 1 musim 2025-2026. Sementara itu di grup X, 2 tim yang ada di peringkat ketiga dan keempat, Persiraja Banda Aceh dan Delta Sidoarjo, dipastikan hanya bisa bertahan di Liga 2 musim depan alias gagal melanjutkan langkah mereka untuk merebut tiket promosi ke Liga 1 musim depan. Hasil ini tentu sangat mengecewakan untuk Persiraja karena mereka menuju ke babak 8 besar dengan status tim pertama kali yang lolos ke babak 8 besar dan mencetak sejarah sebagai tim yang paling cepat lolos ke babak 8 besar di Liga 2. Kekalahan Persiraja dari PSPS yang penuh kontroversi 1-0 di Riau kemarin itu juga menjadikan langkah PSPS memastikan sebagai salah satu dari tim di grup X yang memastikan lolos ke babak setidaknya ke babak playoff promosi Liga 1. Pertandingan Persiraja melawan Deltras sudah dipastikan akan menjadi partai hiburan yang tidak menentukan apa-apa bagi kedua tim. Sementara laga PSIM melawan PSPS yang akan berlangsung di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta akan menjadi laga yang penuh gengsi. Karena pemenang dari laga itu akan memastikan diri untuk lolos langsung ke Liga 1 musim depan. Untuk lolos ke Liga 1 musim depan antara PSIM dan PSPS ada beberapa skenario. PSPS jelas wajib menang dan mengalahkan PSIM di kandang sendiri jika ingin lolos langsung dan memuncaki klasemen grup X. Sementara bagi PSIM, langkah mereka untuk memastikan tempat di Liga 1 musim depan agak sedikit ringan. Kalah pun dari PSPS jika hanya kalah dengan selisih 1 gol
atau 1-0, mereka tetap bisa memastikan diri untuk lolos. Karena dalam perhitungan head-to-head tiebreakers di Liga 2, jika tim yang menyamai poinnya sama, maka dihitung pertama adalah hasil head-to-head mereka. Adapun pada laga pertama di kandang PSPS di Pekanbaru, PSIM bisa menang dengan skor 1-0 lewat gol tunggal dari penyerang mereka, Rafinha. Sementara itu, jika PSPS hanya bisa unggul 1-0 atau 2-1 atau selisih 1 gol lainnya di kandang PSIM nantinya, maka peringkat akhir klasemen grup X akan ditentukan oleh selisih gol dari kedua tim. Saat ini PSIM punya kans lebih besar karena mereka unggul selisih gol jauh lebih baik dari PSPS Pekanbaru. Selain itu, PSIM juga jika bisa tetap mendapat poin melawan PSPS antara seri atau menang, sudah pasti langkah mereka akan mulus kembali ke Liga 1. PSIM punya modal yang cukup kuat. Pertama, mereka selalu menang pada babak 8 besar di kandang sendiri. Begitupun sekarang mereka juga punya penyerang yang paling wangi atau paling gacor di babak 8 besar, yaitu Rafinha. Ketika Rafinha mencetak gol, PSIM dipastikan menang di babak 8 besar. Dari 5 pertandingan di babak 8 besar, Rafinha hanya gagal mencetak gol ketika menghadapi Persiraja Banda Aceh yang berakhir kekalahan 1-2 yang dialami oleh PSIM. Dan pada laga melawan Deltras di pekan kelima kemarin, Rafinha mencetak 2 gol yang memastikan kemenangan PSIM atas Deltras menjadi 3-1. Dengan kondisi itu, maka PSIM punya peluang amat besar untuk kembali ke kasta sepak bola tertinggi sepak bola Indonesia sejak terakhir kali mereka bermain di kasta tertinggi sepak bola nasional pada musim 2006-2007. Dengan situasi itu, maka sudah hampir 20 tahun PSIM dan para pendukungnya menantikan untuk mereka kembali berlaga di pentas sepak bola terakbar di Indonesia. Lalu bagaimana persaingan untuk tim yang berada di babak playoff menuju degradasi ke Liga 3? Hingga saat ini, baru 2 tim yang memastikan mereka bisa bertahan di Liga 2 musim depan, yaitu Duo Sumatera, PSMS Medan, dan juga Sriwijaya FC. Dan baru ada 3 tim yang dipastikan turun kasta ke Liga 3 musim depan, yaitu Persikota Tangerang, Nusantara United, dan juga Persikabo 1973. Sementara di 3 grup lainnya, grup I, J, dan K, masing-masing tim masih punya banyak peluang untuk bisa bertahan di Liga 2 musim depan. Kita bahas dari grup I lebih dahulu. Di grup I saat ini peringkat 2 teratas diduduki oleh Adiaksa dan juga Bekasi City. Bekasi City memastikan untuk langkah mereka lebih dekat bertahan di Liga 2 setelah mampu menang 1-0 di kandang Dejan. Hal itu memastikan bahwa laga terakhir antara Dejan melawan Adiaksa akan sangat menentukan untuk Dejan agar bisa bertahan di Liga 2 musim depan. Dejan wajib menang untuk bisa bertahan di Liga 2 musim depan. Namun, Adiaksa juga tidak boleh kehilangan poin jika ingin memastikan langkah mereka tetap di Liga 2 musim depan. Misalnya, jika mereka kalah, maka Bekasi City juga bisa berangsek naik ke puncak klasemen jika mereka bisa mengalahkan Persikabo yang telah dipastikan terdegradasi ke Liga 3. Oleh karena itu, laga terakhir di grup I akan sangat menentukan. Adiaksa minimal imbang untuk bisa bertahan di Liga 2, sementara Bekasi City dan Dejan wajib menang di laga terakhir untuk bisa memastikan langkah mereka tetap bertahan di Liga 2 musim depan dan tidak terdegradasi ke Liga 3. Sementara itu di grup J dan K yang jumlah kontestannya lebih banyak, yaitu masing-masing 5 tim, mereka masih memiliki 3 laga sisa yang akan berlangsung hingga akhir bulan Februari ini. Tim yang sekarang ada di 2 peringkat teratas di 2 grup itu, Persikat Tegal dan juga Persiko Kudus di grup J, kemudian ada Persikas Subang dan juga Persipura Jayapura di grup K. Belum bisa memastikan bahwa mereka tetap bertahan di Liga 2 musim depan. Karena di 3 pertandingan selanjutnya perolehan poin mereka masih sangat tipis dari 3 tim lain yang berada di bawah mereka. Di grup J misalnya, dari 5 tim setidaknya ada 4 tim yang masih punya peluang untuk bertahan dan naik ke peringkat 2 besar. Selain Persikat Tegal dan Persiko Kudus yang berada di 2 peringkat teratas, Gresik United dan juga Persikabo Bojonegoro masih punya peluang untuk bisa merangsek ke 2 peringkat teratas. Persikat Tegal yang berada di puncak klasemen memiliki 10 poin, Persiko Kudus di peringkat kedua ada 9 poin, kemudian Gresik dan Persikabo yang ada di peringkat ketiga dan 4 masing-masing memiliki 8 dan 6 poin. Itu artinya 3 pertandingan tersisa akan sangat menentukan dan akan sangat menjadi penentu bagi siapa tim yang akan bertahan di Liga 2 dari grup J. Sementara itu, Persiwar Waropen nampaknya sudah mengangkat bendera putih tanda mereka menyerah untuk bersaing demi memperebutkan tiket bertahan di Liga 2.
Pasalnya, hingga menjalani laga keempat, mereka menjadi satu-satunya tim di grup J yang belum meraih kemenangan karena hanya meraih 1 hasil imbang dan 3 kekalahan dari 4 pertandingan yang telah dijalani. Jika melihat kekuatan saat ini, jelas Persiko Kudus tentu punya peluang yang lebih besar untuk lolos karena mereka memiliki pemain-pemain dan juga kualitas permainan yang sebenarnya lebih baik dari tim-tim lain. Begitupun juga Persibo Bojonegoro yang juga cukup baik untuk membangun tim meskipun sempat didera kontroversi di laga terakhir babak reguler. Tapi kekuatan underdog dari Persika Tegal dan juga Gersik United tidak bisa diremehkan oleh kedua tim itu. Jadi siapapun yang akan lolos dari grup K ini tentu mereka tidak hanya bermain lebih baik, tapi juga punya keberuntungan yang jauh lebih baik dari tim-tim lainnya. Sementara itu di grup K ada kejutan besar di mana Persika Subang yang di babak reguler sangat tertatih-tatih bahkan duduk di peringkat terakhir. Mereka kini ada di peringkat pertama dari 5 pertandingan yang telah dijalani. Perolehan 10 poin yang telah dikumpulkan Persika Subang dalam babak playoff zona degradasi di Liga 2 musim ini telah melebihi dari poin mereka di regular series, di mana mereka hanya mengumpulkan 7 poin dari hasil 1-2 kemenangan dan juga 1 hasil imbang dari 16 pertandingan di grup 2 regular series. Persikas dibuntuti oleh Persipura Jayapura yang berada di peringkat kedua dengan poin 8 poin, kemudian ada Persipa Pati dengan 6 poin dan juga Persipa Palu yang juga memiliki poin sama dengan Persipa Pati 6 poin. Di peringkat kelima, Ras Nusantara juga nampaknya sudah tidak punya niat lagi untuk bisa berlaga di Liga 2 musim depan karena mereka juga belum meraih 1 pun kemenangan dari 5 pertandingan, hanya menghasilkan 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Dengan kondisi itu, maka jika melihat persaingan mereka saat ini, tentu harapan besar Persipura untuk bisa bertahan setidaknya di Liga 2 dan sampai Persipura turun kasta ke Liga 3 sangat besar. Apalagi permainan Persipura dalam beberapa laga terakhir di bawah asuhan Ricardo Salampesi juga sudah semakin baik. Ditambah penyerang veteran Boa Salosa selalu mencetak gol dalam 2 game terakhir Persipura di babak playoff degradasi ini. Kans Persipura untuk bertahan amat besar. Sementara itu 3 tim lainnya, Persika Subang, Persipa Pati, dan Persipal Palu juga punya gengsi untuk bisa bertahan di Liga 2 musim depan. Persikas yang berada di puncak klasemen sementara tentu punya kans yang juga besar untuk bisa bertahan. Setidaknya mereka wajib meraih poin di 3 game tersisa demi bisa memastikan langkah mereka tetap bertahan di Liga 2 musim depan. Meskipun sempat punya kendala finansial dan juga membayar gaji yang telat untuk para pemain, Persikas tampil lebih baik di babak playoff degradasi ini dan semoga saja mereka bisa bermain lebih baik jika bertahan di Liga 2 musim depan. Meski begitu, Persipa Pati dan Persipal Palu juga punya ambisi yang besar untuk bertahan. Poin mereka yang sangat tipis dengan Persipura hanya selisih 2 poin dan juga Persikas hanya berselisih 4 poin, tentu tetap membuka asa mereka untuk bisa bertahan. Kembali, tim yang bisa tampil lebih baik dan juga lebih beruntung harusnya bisa bertahan di Liga 2 musim depan. Dan khusus grup J dan K, peringkat ketiga mereka juga akan masih menjalani laga playoff untuk menentukan siapa 1 tim terakhir yang gagal bertahan di Liga 2 alias degradasi ke Liga 3. Untuk saat ini, Gersik United dan juga Persipa Pati berada di zona playoff itu. Dan jika ingin mereka bertahan, jelas mereka harus bermain lebih baik agar mereka bisa terhindar dari babak playoff dan tetap bertahan di Liga 2 musim depan. Tentu di tengah panasnya persaingan Liga 2 menjelang untuk menentukan tim yang promosi, begitupun juga untuk tim yang terdegradasi ke Liga 3, harapannya tentu semoga tidak ada lagi kontroversi yang terjadi di dalam pertandingan. Baik itu yang melibatkan keputusan-keputusan wasit hingga aksi-aksi non teknis yang dilakukan oleh para pemain yang tersulut emosi ketika pertandingan yang berlangsung sangat panas. Semoga Liga 2 bisa menghadirkan tim-tim terbaik untuk bisa lolos ke Liga 1 dan juga mempertahankan tim-tim dengan kondisi yang baik terutama sisi finansial agar bisa bertahan di Liga 2 musim depan sehingga mereka bisa menghadirkan persaingan yang jauh lebih baik dan jauh lebih sehat di Liga 2 musim depan. Oke. Demikian pembahasan tentang Liga 2 kali ini. Di episode nanti kita akan membahas kembali siapa-siapa saja tim yang sudah memastikan diri promosi dan juga siapa-siapa saja tim yang dipastikan angkat koper dan harus keluar menjalani Liga 3 di musim depan. Sampai jumpa.